Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fana, pada zaman pemerintahan Bani Umayyah di masa kepemimpinan Khalifah Walid bin Abdul Malik yang berkuasa pada rentang waktu 705 hingga 715, umat Islam terus melakukan ekspansi ke berbagai negara dengan salah satu pahlawannya yang terkenal, yaitu Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah seorang prajurit kerajaan Bani Umayyah. Ketika Panglima Musa bin Nusair membuka jalan ke Eropa bagi pasukan Muslim, Tariq bin Ziyad menyelesaikannya dengan menaklukkan Andalusia yang terdiri dari Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya. Tariq lahir di Kensela, Aljazair pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Dia bukan orang Arab, tapi anggota kabilah barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama dengan masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis, dan juga hafal surah Al-Quran dan hadis. Namun, terdapat banyak perbedaan pendapat tentang asal-usul Tariq bin Ziyad. Dalam Tarikh Ibnu Nusair, sejarawan mengatakan Tariq adalah budak dari pemimpin kerajaan Umayyah di Afrika Utara, yaitu Musa bin Nusair. Lalu Musa membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Setelah beberapa generasi kemudian, status Tariq sebagai budak dibantah oleh keturunan-keturunannya. Menurut sejarawan Syauqi Abu Khalil dan dikutip oleh Alwi Alatas, ada yang menyebutnya sebagai keturunan dari Bani Hamdan dari Persia atau dari suku Lakham. Ada juga yang menyebutkan Tariq berasal dari bangsa Pandal. Namun, kebanyakan sejarawan menganggap dia sebagai keturunan dari bangsa barbar. Pada awal abad ke-8, salah satu wilayah yang paling strategis di kawasan Afrika Utara adalah Maroko. Daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusair dan pasukannya. Namun, penduduk di daerah ini belum menerima Islam secara utuh dan keimanan mereka belum kokoh. Digambarkan bahwa masyarakat wilayah ini pada masa itu seringkali berganti agama dari Islam ke agama selainnya. Di antara penyebab pergantian agama ini karena penaklukan Maroko di masa Uqbah bin Nafi kurang memperhatikan pendidikan keagamaan. Hal ini dipengaruhi karena Uqbah dan pasukannya sudah berangkat ke daerah lainnya. Selain itu, keadaan bangsa barbar di Afrika Utara yang memang mewaspadai pergerakan Uqbah bin Nafi. Keadaan yang demikian itu menyebabkan masyarakat Maroko sering murtad setelah masuk ke dalam Islam. Tariq bin Ziyad termasuk salah satu prajurit pasukan Musa bin Nusair. Kesungguhan dan keikhlasan Tariq bin Ziyad dalam memberikan pelajaran agama kepada orang barbar membuat Musa bin Nusair menaruh rasa kagum kepadanya. Penaklukan Afrika Utara adalah peperangan pertama yang diikuti oleh Tariq dalam membela agama Allah. Sementara itu di Andalus, saat itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim bernama Raja Roderick. Dia tidak disukai oleh rakyatnya sendiri. Rakyat yang tidak senang dengan keadaan itu mengirim utusan dan meminta tolong kepada umat Islam yang sudah termasyhur akan sikap adilnya agar membantu mereka menggulingkan Roderick dan membebaskan mereka dari kezalimannya. Permintaan tersebut sampai kepada Tariq. Ia langsung melapor kepada Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukan menuju Andalusia. Kabar ini pun langsung disampaikan Musa kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan beliau menyetujui melanjutkan ekspansi penaklukan Andalus yang telah dirintis sebelumnya. Di bulan Juli 710 Masehi, 4 kapal laut berangkat membawa 500 pasukan terbaik umat Islam. Pemberangkatan pasukan pertama ini hanya ditugaskan untuk mempelajari medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa. Setelah beberapa lama mempelajari medan pertempuran, mereka mengirim pesan kepada Musa bin Nusair. Lalu Musa kemudian memerintahkan Tariq bin Ziyad untuk berangkat beserta 7.000 pasukan lainnya melintasi lautan menuju Andalusia. Di Andalusia sendiri, sebenarnya pemberontakan dan perlawanan sudah berlangsung sejak lama.
Kabar kedatangan kaum muslimin sampai di telinga Roderick yang juga tengah sibuk menghadapi para pemberontak di wilayahnya. Ia langsung mengalihkan perhatiannya dan kembali ke ibu kota Andalus kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Sebanyak 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang yang lengkap, ia bawa ke selatan untuk menyambut kedatangan pasukan Torik bin Ziyad. Torik yang mendapat kabar tentang jumlah pasukan Roderick itu langsung meminta kepada Musa bin Nusair untuk mengirimkan pasukan tambahan. Maka menyusullah 5.000 personil menuju Andalusia. Pada tanggal 18 Juli 711 Masehi, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di Medina Sidonia. Perang dahsyat pun berlangsung selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlahnya yang kecil seperti sebelumnya bertempur penuh semangat yang menyala. Janji syahid di jalan Allah menguatkan mereka dan menghilangkan rasa takut dari jiwa mereka. Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Visigot pada hari ke-8 dan berakhirlah kekuasaan Roderick yang terbunuh dalam pertempuran sengit itu. Usai perang besar yang dikenal dengan Perang Sidonia ini, pasukan muslim dengan mudah menaklukkan sisa-sisa wilayah Andalusia lainnya. Musa bin Nusair bersama Torik bin Ziyad berhasil membawa pasukannya hingga ke perbatasan di selatan Andalusia. Nama Torik bin Ziyad pun menjadi harum dalam sejarah Spanyol. Ia dikenal sebagai legenda dengan sebutan Tarik el Tuerto yang artinya tarik yang bermata satu. Tak hanya menaklukkan Andalusia, Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad berhasil mengambil hati masyarakat Eropa dan mengajak penduduknya memeluk Islam. Mereka menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama mulia dan memuliakan manusia. Musa dan Torik juga berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah semata. Torik bin Ziyad kemudian menjadi gubernur wilayah Andalusia selama beberapa waktu, sebelum akhirnya dipanggil kembali ke Damaskus oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Selain dikenal sebagai panglima perang, namanya juga diabadikan sebagai nama sebuah selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol, yaitu Selat Gibraltar. Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu Jabal Torik, yang artinya Gunung Torik. Torik bin Ziyad meninggal pada tahun 720 Masehi. Demikianlah kisah singkat salah seorang panglima perang Islam yang membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam. Semoga menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.